TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sapa Sosial. Kali ini bersama saya, Hendra Bakti tentunya ya. Seperti kita ketahui mungkin rutinitas dan aktivitas Anda, saya pun begitu padat mungkin, dan juga mungkin biasa diperhadapkan dengan rasa jenuh. Nah, salah satu cara untuk mengatasi kepadatan atau aktivitas yang begitu banyak, yaitu dengan mendengarkan musik atau lagu begitu ya. Nah, salah satu musik yang Anda bisa dengarkan adalah dari karya-karya musisi-musisi lokal yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ketahui musisi lokal di Makassar, khususnya band-band indie, sudah menjamur di mana-mana. Bagaimana kemudian perjuangan mereka untuk tembus ke label musik dan lain-lain. Kita kali ini membahas terkait dengan semangat menghidupkan musik indie di Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu band lokal yang hadir kali ini bernama Mr. Asman. Ini dia. Halo semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat ya semuanya ya? Ini adalah band yang bernama Mr. Asman. Unik ya namanya ya. Nanti kita akan tanyakan bagaimana sejarahnya bisa memberi nama band kalian ini dengan Mr. Asman. Kita perkenalkan dulu satu persatu. Di samping saya ini adalah vokalis dari Mr. Asman yang bernama Yogi Purwanto. Halo Yogi, apa kabar? Sehat ya. Kemudian ada Darmayanti, satu-satunya perempuan di sini ya. Wow, saya salut deh ada personil perempuan juga di band ini. Kemudian ada Denny. Denny posisi gitar ya. Gitar. Tadi Darmayanti bass. Wow, jago main bassnya nih ya. Kemudian di sana ada Dodi Kurniawan yang merupakan drummer ya. Oke, terima kasih sudah hadir di Kompas TV Makassar. Walau kami ketahui anak band biasanya sulit bangun pagi ya, tapi kalian bisa hadir memenuhi undangan kami di sini. Kita mulai dengan pertanyaan, sejak kapan Mr. Asman ini dibentuk? Dan dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan, mengapa dinamakan Mr. Asman? Siapa yang pencet tombol duluan yang menjawab? Dodi. Oke, Dodi, silakan Dodi. Kalau Mr. Asman itu pertama kali dibentuk 2012. 2012? Waktu saya sama Denny masih kuliah. Oh, oke. Ini jadi pentolannya nih ya. Oke. Kita kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Makassar. Oke. 2012. Berarti sekarang usianya sekitar 7 tahun ya. 7 tahun yang lalu. Oke. Jadi waktu itu beda fakultas, tapi karena sering ketemu di luar, sering ketemu di event, akhirnya bikin band, tapi harus beda genrenya. Oh gitu ya. Karena saat ini yang banyak adalah aliran musik pop, alternatif dan lain-lain. Apa yang membedakan ini? Atau aliran apa yang kalian katakan berbeda dari aliran yang banyakkan itu? Nah, waktu itu beberapa band yang kita sering nonton sama-sama, itu adalah band yang banyak terpengaruh sama musik blues. Akhirnya saya sama dia bilang, kayaknya main yang kayak gini bagus nih, belum ada yang main. Oh, jadi Mr. Asman ini beraliran atau bergenre musiknya blues? Enggak. Kita terpengaruh sama blues. Terpengaruh sama blues, iya. Oke. Kalau begitu, kalian berani mengatakan aliran kalian? Aliran kita apa ya? Bebas sekali. Ada punknya, ada bluesnya, ada. Oh, ada banyak unsur lah di dalamnya bukannya. Jadi kalian tidak berkiblat kepada satu aliran atau genre musik saja begitu? Ya, tapi secara garis besar kalau misalnya rumah, atapnya memang blues ya, lebih banyak terpengaruh sama musik blues sebenarnya. Tapi kalau dibilang kita main blues, kita itu biarin orang aja yang nilai, bukan kita. Oke, begitu ya. Jadi genre musik kalian banyak unsur di dalamnya, dibentuk di tahun 2012. Kemudian pertanyaan yang belum dijawab, mengapa menamakan diri Mr. Asman? Siapa yang bisa menjawab? Oh, Dodi lagi. Itu karena untuk nama Mr. Asman itu nama almarhum bapak saya. Oh. Jadi waktu itu memanggung belum punya nama, manggung di kampus. Namanya apa ini band? Nama orang tua aja biar berkah. Oh gitu. Oke. Orang tua. Akhirnya
Ya udah nama bapakmu kayaknya bagus. Oh, sebagai pentolan ya, sebagai pentolan mengambil nama almarhum bapaknya begitu. Pantas ya, waktu saya hubungi Mr. Asman, siapa nih ya? Ini pasti yang paling berpengaruh di band ini. Pas saya tanyain yang mana namanya Mr. Asman, nggak ada yang namanya Asman. Oke, ternyata namanya bapaknya gitu ya. Oke. Kirain bapaknya juga dulu menjadi personil. Oke, jadi ambil dari nama ortu, makna dan tujuannya agar band ini mendapat berkah karena memuliakan nama orang tua, misalnya seperti itu ya. Oke, baik. Saya ke personil yang lainnya. Yogi, apakah Yogi sejak awal dibentuknya band ini itu sudah ada atau masuk di tahun keberapa? Saya masuk Mr. Asman tahun 2016 ini. 2016? Iya, 2016. Oke. Iya. Berarti baru 3 tahunan? Iya. 3 tahunan ya. Oke, gimana kemudian kamu bisa masuk dan bergabung di band ini? Main di event terus ketemu sama Denny dan Dodi. Akhirnya ngajak main sini sama-sama. Ikut. Karena genrenya kan hampir nyatu gitu. Hampir beraliran sama gitu. Ya kita coba dulu. Kita jalan sama-sama. Kalau memang enak ya di jalan. Dan sejauh ini tetap bertahan. Alhamdulillah merasa nyaman di sana. Putus. Ya, personil band itu biasanya orang seperti orang pacaran juga ya. Ada yang putus, ada yang keluar, ada yang hijrah dan lain-lain begitu. Kalau si Dharma Yanti sendiri, apakah sudah berada di band ini sejak awal dibentuknya Dodi sama Denny, ataukah kamu juga baru masuk menyusul sama seperti Denny? Saya Yogi. paling baru. Paling baru? Kamu di tahun berapa gabung? Tahun ini. Tahun ini 2019? Kan mereka sempat vakum. Terus bulan 5 itu 2019 Denny WA saya, katanya, "Cos, main band lagi yuk." Wah, saya udah nggak main band. Ya udah, ayo main sama Dodi sama Yogi. Ayo kita coba. Terus main event 1 kali keterusan. Oke, kalau Dharma Yanti sendiri bakat musiknya memang sebelumnya sudah pernah bergabung di band lain atau bagaimana? Saya dulu seband sama Denny dari SMA. Oke. Tapi bakat musik kamu sudah ada sejak SMA itu juga? Oke, kamu sebagai pemain bass gitu ya? Oke, baik, menarik sekali ya. Memang kalau kita berbicara dunia band begitu ya, satu musisi, satu personil yang kadang kita lihat di band ini, berikutnya ada di band berikutnya begitu ya. Memang gonta-ganti personil biasa terjadi di dunia anak-anak band begitu ya. Baik, sebelumnya kita lihat dulu beberapa dokumentasi saat mereka perform di beberapa panggung, yang pastinya mereka ini juga telah kemana-mana begitu ya. Nah, saat ini yang paling banyak menciptakan lagu dan berapa lagu sendiri, siapa yang bisa menjawab? Denny. Denny, kamu yang paling banyak menciptakan lagu? Ciptakan keseluruhan lagu mungkin enggak, bukan. Kalau lirik mereka yang biasanya ini Acos, Dodi. Kalau dari segi aransemen ya mungkin lebih banyak ke saya begitu. Karena kan kan cuma gitar ya. Iya, jadi riff-riffnya itu dari dasarnya dari saya dulu. Terus saya dengarkan ke mereka. Kalau tapi bukan artinya kalau saya buat harus itu, enggak. Kita juga bagus. Artinya masing-masing personil memiliki keterlibatan dalam proses pembuatan lagu begitu ya? Iya, betul. Jadi bukan cuma saya saja. Bukan cuma Denny saja. Nah, inspirasinya lagu-lagunya ini datang dari mana saja? Ada pengalaman hidup atau Dari ayam. Dari ayam. Ada juga dari ayam. Iya. Oke, Chicken Blues ya. Kan lagu kami sekarang tuh ada 4 kan. 2 itu terinspirasi dari nama band kami sendiri. Oke. Ya, bapaknya Dodi. Oke. Yang 1 terinspirasi dari hobinya dia. Apa tuh hobinya? Dia kan main ayam. Ya. Oke. Hobinya menarik ya. Oke, terus yang 1 lagi nih cuma belum aransemennya belum masih proses penyelesaian ya. Liriknya dibikin sama Acos sama Dodi itu
mengenai apa ya, kondisi negeri ini. ya, Oke. Jadi ada lebih ke sosial ya. kritik sosial juga yang kalian Betul, masukkan situ ya. Baik, kita lihat dulu beberapa dokumentasi terkait dengan perform mereka di beberapa tempat. Ya, ini adalah perform mereka di beberapa tempat. Ini kemarin ini. Ini masih ingat berapa hari yang lalu? Hari Minggu ya. Hari Minggu. Oke, berarti event yang baru saja dilewati ya. Oh, mungkin perform terakhir kalian sebelum ke sini ya. Iya. Oke. Oke. Next. Masih Sama, sama? sama. Oke, next. Ini di Festival Land. Festival Land di Tipo. Oke, Festival Land. Ini dia personil lengkap dari Mr. Asman yang kita lihat bersama, diisi oleh satu orang perempuan. Jadi perempuan juga memiliki andil di dunia band indie begitu ya. Dan biasanya karya-karyanya atau apa ya, kelihayannya memainkan musik itu tidak diragukan kalau perempuan ya. Oke, baik. Nanti kita akan melihat bagaimana suara atau mendengar suara dari vokalisnya dan permainan gitar dari personilnya. Setelah jeda, mereka akan menyanyikan lagu mereka sendiri. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Adakah waktu untukku untuk melanjutkan cerita kisah yang lama terpendam? Dan kini masih membiru. Mungkinkah ada yang tersisa sedikit ruang untuk bernafas lega. Semua mimpi dan harapan kau wajarkan dengan bijaksana. Walau kini kau telah pergi, tinggalkan rindu yang tak terberi. Potret yang usang di situ, menyimpan rindu dan harum. Semua menyatu di kalbu. Takkan terhapuskan waktu. Mungkinkah ada yang tersisa sedikit
kau wajarkan dengan bijaksana. Walau kini kau telah pergi, tinggalkan rindu yang tak terberi, semua mimpi dan harapan kau wajarkan dengan bijaksana. Walau kini kau telah pergi, tinggalkan rindu yang tak terberi. Luar biasa penampilan dari Mr. Asman, berkisah tentang seseorang yang ditinggal pergi oleh seseorang juga, namun ada ajaran-ajaran atau ada sesuatu yang membekas yang terus mereka ingat dan selalu merindukan yang meninggalkan itu, gitu ya. Seperti itu mungkin ceritanya ya. Nah, tadi itu judulnya apa dan siapa yang ciptakan? Judulnya Cerita Membiru yang ciptakan Dodi untuk almarhum ayah. Itu tadi saya sudah menerka-nerka ini kisah tentang seorang anak yang ditinggal oleh ayahnya begitu ya. Seperti itu. Bagaimana kisahnya? Kapan kamu menulis lagu ini dan ada cerita apa di balik penciptaan lagu ini? Kalau saya selalu punya ritual menulis lagu yang aneh-aneh ritualnya sebenarnya. Apa aja itu ritualnya? Bukan ritual potong ayam hitam kan? Kadang-kadang di saat yang orang mungkin tidak pikirkan, sebuah lagu bisa jadi kayak lagu ini. Denny hanya main beberapa riff. Tunggu ya, saya ke dalam dulu sebentar. Kamu ngapain dalam? Keluarnya jadi. Keluar jadi. Oh ya, begini aja. Sambil jalan mainin chordnya, sambil saya tulis liriknya juga. Kejadian yang sama juga waktu mau latihan waktu itu, mau bikin lagu waktu itu. Kejadiannya juga sama. Waktu menulis Chicken Blues itu dia kan telat. Dari mana? Saya kasih makan ayam dulu. Oke. Oh ya, itu aja judulnya. Chicken Blues. Itu. Ada cerita menarik ternyata di balik penciptaan lagu ya. Tapi yang menarik tadi saya lihat ketika kalian perform satu lagu di sini, tidak hanya Yogi yang melantunkan suara indahnya. Nampak semuanya 3 atau 4 personil ini semuanya menjadi backing vokal gitu ya. Si Dharma, Dodi, Denny begitu. Memang formasinya kalian selain memegang alat musik yang kalian mainkan, semuanya juga menjadi backing vokal dari Yogi ini. Sebenarnya ceritanya jadi boy band sih. Mantan vokalis semua. Oke, jadi semua mantan vokalis. Oke. Jadi maka kita lihat tadi performnya cukup sempurna gitu ya, karena dibantu sama 3 orang personil lainnya. Memang aransemennya seperti itu ya. Ada tempat-tempat tertentu yang semuanya nyanyi gitu. Oke, baik, menarik ya. Tadi itu diciptakan di tahun berapa? Bulan lalu. Baru juga ya. Oke, boleh kita mainkan satu lagu lagi yang membuat kalian terkenal? Chicken Blues. Ya, oke. Saya nggak main ya. Oke, boleh sekali lagi ya. Kita mainkan sekali lagi. Ini dia. Benar ya, lagu ini menjadi lagu andalan kalian? Iya. Ya. Oke, kita dengar gimana sih, apa sih unsur-unsurnya Chicken Blues ini ya. Di dalamnya gimana ceritanya ayam bisa menjadi inspirasi dalam sebuah band gitu ya. Oke, ini dia Chicken Blues dari Mr. Asman. Pagi membangun teduh, tiap hari selesai begitu. Gak pernah telat, selalu tepat waktu, selalu begitu. Gak tahu kenapa suaranya merdu, mirip seperti suara ibu kosku. Gak pernah telat, selalu tepat waktu,
karena dia itu chicken blues, chicken blues, chicken blues, chicken blues. Kokok ayam di pagi membangunkanku, setiap hari saja begitu. Gak pernah telat, selalu tepat waktu, selalu begitu. Gak tahu kenapa suaranya merdu, mirip seperti suara ibu kosku. Gak pernah telat, selalu tepat waktu, karena dia itu chicken blues, chicken blues, chicken blues, chicken blues. Dia chicken blues, teman baikku. Dia chicken blues, teman baikku. Chicken blues, teman baikku. Dia chicken blues, chicken blues, chicken blues, chicken blues, chicken blues. Chicken Blues, penampilan dari Mr. Asman. Ternyata dari suara dan lagu tadi saya jadi mengetahui bahwa Chicken Blues ini adalah julukan seseorang ya. Oke, Chicken Blues. Wow, tadi permainan musiknya didukung dengan memang genre-genre bluesnya mungkin cukup terasa di sini di lagu ini begitu ya. Terus yang jadi pertanyaan berikutnya adalah kalian kemudian sudah kompak dalam sebuah band, bagaimana kalian melatih atau dalam setiap menciptakan lagu pasti ada proses latihan begitu ya. Apakah ada waktu-waktu tertentu yang telah kalian tetapkan untuk latihan sehingga band kalian ini terus terasa begitu? Sebenarnya kalau waktu tertentu enggak juga. Kalau Denny kan semuanya kan kerja, kecuali ayam ini. Ada kerjanya pas mandi ayam. Jadi kalau Denny kan sibuk, kalau misalnya siang dia punya waktu luang, dia istirahat, ngumpul ke base camp, namanya Mas Surya, kita ngumpul. Biasa di situ terkadang kalau kita ngumpul jadi lagu. Terus ngumpul sekalian latihan. Oke. Jadi tidak ada jadwal sebenarnya ya. Tidak ada jadwal, semuanya tergantung ketika ada yang lowong kesempatan maka kalian berlatih. Bagaimana kemudian kalian melihat bahwa anak band kemudian bergonta-ganti personil, khususnya musisi-musisi indie yang bagi sebagian orang mengatakan agak sulit berkembang. Mereka hanya berputar di situ-situ saja, di daerah-daerah itu saja, di lokal-lokal saja begitu ya. Anggapan kalian dan perjuangan kalian untuk bisa tembus ke major label, ke label nasional bagaimana gitu? Dan pandangan kalian terkait dengan keberadaan band-band indie di Makassar? Dodi mungkin bisa jawab. Kalau saya ngelihat sih ada banyak faktor sebenarnya. Dan sekali lagi label bukan jadi tujuan utama buat musisi saat ini. Ya, faktanya bahwa label sudah tidak bisa banyak membantu musisi karena perkembangan teknologi yang semakin kesini semakin membuat orang sudah tidak begitu merasa penting untuk membeli rilisan fisik. Sementara label selalu menggunakan rilisan fisik. Nah itu case yang pertama. Terus yang kedua, kalau soal band-band indie sendiri, buat saya musik itu, buat saya ya, dan buat teman-teman di sini, musik itu sebuah ekosistem sebenarnya. Jadi dia bukan cuma ada band di situ, ada banyak faktor di dalam
yang bisa bikin sebuah band sukses atau dikenal, minimal dikenal oleh komunitasnya dulu lah. Ada banyak ekosistem, ada toko musik, ada studio musik, ada fanbase, ada yang bikin merchandise. Baik. Jadi saya melihat kalian ini ingin mengalir aja begitu ya. Kalian menciptakan karya, perform di sana sini, lanjut lagi dan lain-lain. Kalian kayaknya mengikut arus aja begitu ya, saya melihatnya begitu ya. Tapi memang kalian nggak punya tujuan untuk kemudian tingkat nasional, untuk bisa merambah ke daerah-daerah lain begitu. Kalau tujuan untuk go nasional, ya insya Allah ada ya. Semua band pasti mau dikenal secara luas. Makanya banyak teman-teman indie yang sudah sampai melakukan tour di beberapa kota. Saya sebut saja namanya teman-teman Natimson. Kemarin itu sudah sampai tour di Bandung. Natimson sudah sempat kami undang sendiri, yang 2 orang bersaudara ya, berasal dari Malino. Kritikan sosial mereka masukkan juga. Tour, terus beberapa teman juga, band-band indie juga sudah sampai di beberapa kota. Baik, kita berada di kesempatan paling akhir di sesi ini. Di kesempatan ini saya ingin memberikan kesempatan kepada kalian untuk mempromosikan diri kalian. Bagi misalnya ada orang yang membutuhkan perform kalian di sebuah acara dan lain-lain, kemana mereka harus menghubungi kalian, media sosial dan kontak person, agar jasa kalian tersalurkan atau mereka bisa mendapatkan penampilan kalian di acara mereka. Ayo. Yang paling eksis. Oh iya, boleh yang paling eksis di mana? Kalau mau undang kami dari Mr. Asman, kami punya Instagram @mrasman.official. Di YouTube juga ada Mr. Asman Official. Di fanbase-nya Mr. Asman Official juga. Jadi di fanbase dan kami ada kontak person di situ. Mr. Asman. A-Z-M-A-N Asman. Terima kasih karena sudah memberikan warna dalam musik indie kita di Makassar, Sulawesi Selatan. Genre musik kalian berbeda dengan genre musik kebanyakan anak-anak band yang ada di sini. Saya berharap kalian tetap bertahan dan berikutnya prestasi yang lebih gemilang kalian raih begitu ya. Jangan lupa untuk menggunakan jasa dari Mr. Asman, dan tentunya kita dukung untuk band-band indie, musisi-musisi lokal yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Kami tutup Sapa Sosial sampai di sini. Saya Hendra Bakti, terima kasih Anda telah bersama kami dan sampai jumpa.